Selamat malam. Malam. Belum ngantuk Idan. 01.54 jam 2 kurang 6 menit. Materi kuliah pada hari ini adalah tentang fisika. Fisika itu diambil dari kata fisik, sesuatu yang terlihat mata. K itu apa dan secara nahwu sora beda? Kamu laki-laki. Laki-laki ya? Kamu laki-laki. Iya, kamu laki-laki. Contohnya? Contohnya Nahnuka. Kitab baka. Kitab kamu, kitabmu. Oh, jurumiyai aku mbiyen ngaji ping 3 lali kabeh. Kelingane harfun kosam. Jar jazm. Karo nasab. Nah, fisika itu yang dipelajari oleh Einstein. Einstein itu dia belajar sungguh-sungguh sampai buta, berpikir terus. Dan Einstein itu menyinaoni ilmu fisika itu sesuatu yang kasat mata dipelajari. Tapi dia sudah masuk ke alam lain. Nah, sudah mempelajari cahaya kok. Iya. Kecepatan cahaya, jarak tempuh antara planet ini luar biasa Einstein. Kapan kita tahlilan dan kirimkan kepada hadroh Syekh khususan wa Syekh Al-Karim Einstein wa jasadi Al-Fatihah gitu. Karena apa? Lho nek ra ono Einstein sekolahan ra ono pelajaran fisika. Teknologi tidak bisa semaju sekarang. Ini tidak bisa. Dan itu memang saya mengatakan kebenarannya banyak banget Einstein itu. Nyangkal piye jarak dari sini sampai Merkurius sing arep ngukur sapa, dia bisa ngitung loh. Akhirnya dikembangkan oleh murid-muridnya Einstein. Pertama loh Einstein hebat banget. Nah, yang saya ingat ketika saya sekolah adalah waktu saya di MAN kelas 1 itu bahwa min dan plus itu kalau kena akan konslet. Saya bertanya kepada guru saya, Pak, bagaimana itu terjadinya petir? Di musim hujan itu ada kabut. Katanya di sana itu ada energi listrik min dan plus. Nah, itu singgolan energi listrik. Masuk akal. Aku bisa nerima. Masuk akal toh? Kan yang dilihat mata dipelajari ketemu. Nah, sekarang di sisi lain fisika di sisi lain. Kalau matahari dikelilingi Merven, Marius, Saturnus, Pluto, Merkurius, Merven, Venus, Bumi, Mars, Jupiter dan lain sebagainya mengelilingi. Itu kan memang benar seperti itu. Dan itu baru satu galaksi, padahal ada 1000 triliun galaksi. Banyak. Ayo banyak banget. Kono arep ngitung kira-kira. Saya lihat di ensiklopedia malah mumet tahu. Bumi cilik banget. Iya. Nah, berarti makhluk Allah banyak banget dong. Banyak banget dong. Langsung saya curiga. Karena sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Min dan plus singgolan. Ground komini. Persis kondur toh. Ada yang naik dong. Siapa itu? Setan, penyusup. Yang nembaki plus apa? Malaikat. Akhirnya terjadi konsletan berupa cahaya kilat. Kok nggak lurus? Belum rumangsane setan ini melayune lurus pak ya kecekel ketembak tuh, menggok. Putusnya yo cepet kok. Kayak rudal wis rono rene kok. Iya. Masuk malaikat ra iso. Yo luwih iso to ya. Iki masuk akal to kuwi. Nomor 2. Bahwa jin-jin yang menyuri dengar itu di sana sudah diblokir. Karena apa? Dulu ketika sudah turun iblisnya akan mengganggu manusia. Dan iblis akan mengganggu manusia itu dia mencuri dengar takdirnya si A, si B, si fulan. Dia mencuri dengar. Makanya banyak dukun-dukun sakti yang tembus ketika nerawang karena berkolaborasi dengan jin. Dan jinnya menjadi musuh utama dari malaikat-malaikat langit 1. Ditembak oleh Brahmana, Betara Guru. Ditembak oleh Betara Guru. Ini Betara Guru yang murid jumlahnya 600 yang dipimpin oleh
Indraprasta itu langit sebelah tengah, yang sebelah kiri Nakula dan Sadewa. Ketika Indraprasta dia liburan ganti Ramayana, gantian. Nanti satpam Ramayana deh. Jangan mengejek satpam karena Jaga. dia nggak boleh kok. Nah, satpam surga lah ya kelasannya sak hebat-hebat itu ya. Iya. Satpam dia. Jangan mengejek satpam karena satpamnya langit satu itu menjaga surga. Ya. Jadi kalau Ridwan itu lebih ke dalam, dia le park atau taman. Aman. Jadi kalau langit satu itu kan sebelah selatan itu kan ada pintu. Ada di Al-Quran pintu langitnya ada. Nah di situ yang ada lubangnya ada 3, pintu tengah, pintu barat dan pintu timur. Yang timur itu judulnya Loh Mahfud, Universitas Loh Mahfud. Nah di situ Loh Mahfud itu dipimpin oleh Ridwanul Hakim, anak buah malaikat Ridwan. Di situ di bawah kekuasaan malaikat Jibril yang diberi gelar Roh Kudus yang meniup roh Yang ke dalam janin 4 janin. bulan. Masuk ya, kuliah masuk ya. Nah, kalau mencuri dengar lewat barat sia-sia. Karena dekat dengan neraka urusannya malaikat balik. Ruh rawani. Nek lewat langit satu judulnya surga. Surga penduduknya belum sebanyak besok karena manusianya masih pada di alam barzah atau alam penantian. Masuk akal ya. Masuk. Berarti dia nerobos yang sebelah timur, kudu tembuai. Padahal timur itu tutup. Jinnya bingung. Munggah ning jin sing sakti tembus. Kayak Azazil, kayak siapa jenenge Asif, yang tingkatan-tingkatan mantan dewa itu loh. Yang turun menjadi iblis. Nah, itu kan penjagane sing wedi man. Halo itu wow. Penjagane kopral sing munggah jenderal. Wedi itu ya. Nah di situ juga ada apa namanya nyang-nyangan, kamu mau ngapain di sini, di wayang dijelaskan di pewayangan itu mau ngapain dan dia menjawab saya pengen gini akhirnya apa namanya Betara Guru CS, Betara Guru itu mengatakan diperketat sekarang. Langsung Azazil sama Dewa Wisnu dibilangin kamu rasa munggah meneh. Dewa Wisnu turun ke bumi ngalah ngancani Azazil. Nek Dewa Siwa dia perusak, Dewa Wisnu pemelihara, langsung Brahmana pencipta. Kenapa kok disebut pencipta? Karena Brahmana itu nama lain dari Mikail, malaikat Mikail yang menurunkan rezeki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perantara malaikat Mikail untuk ngeduk ke udan. Nek ana udan urip ora? Ada. Kami turunkan air hujan. Kami Hingga subur dan tumbuhlah pepohonan. Ngurip kita berarti ya pas, ora salah. Ora njuk Gusti Allah itu lu enggak, maksudnya wakilnya Allah buahnya sampai di Asmaul Husna ada 99. Wah, itu anak banget. Saya pernah mendengar seorang kiai yang ahli tasawuf katanya Asmaul Husna itu jumlahnya ribuan yang di langit. Yang di-share di dunia hanya 99. Kenapa? Saking akeh makhluk Gusti Allah. Siji, saking akeh wakile Gusti Allah. Itu di kitab dijelaskan seperti itu. Jadi petir itu secara ilmu gaib min dan plus persis insting kan. Cuma minnya itu min akhlak, yaitu jin-jin yang kafir, dan plusnya adalah malaikat ingin menembak. Di surat jin ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha mu'ilat harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin dalam kurung jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Waduh. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Waduh, ngeri. Panah-panah api, petir. Semene iki panahe saka kayu jati, ana sing kayu stigi, pucuke di rajah. Karo malaikat Mikail tembuaki. Wah, jine ono ketebles mati. Kok ngawas, jelp
ono sing minggat. Iya. Petir berarti panah api. Surat Jin ayat 8. Berarti insting bener. Masuk toh bahwa min dan plus gelute jin kafir karo malaikat plus sini bias. Soalnya orang ono mendung kadang ono petir toh. Iya. Nah, itu jelas. Itu aja materi kuliah pada pagi hari ini. Kita sudah masuk pagi. Nah, 02 jam 2 itu sudah masuk pagi. Tapi itu WIB kalau di dalam apa namanya kitab Duratun Nasihin kalau nggak salah ya, diceritakan bahwa Nabi Daud itu ketika berdoa adalah sepertiga malam atau jam 2 seperempat, berarti jam malam ini. Kalau menurut ilmu kitab, kadang kitab ini dengan buku ini berbeda, buku ini dengan buku ini berbeda. Yang benar mana? Yang benar itu yang menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itu aja. Yang jelas takdir yang dipelajari oleh Einstein benar. Min singgolan plus tembukan. Soalnya ini orang jen muga ya rana panah medun. Panahnya nganggur ya, Be. Karena hujan juga belum tentu ada petir. Petir juga belum tentu pas mendung. Tapi kebanyakan pas mendung, kenapa? Karena lembab. Jadi yang namanya mendung hitam itu kan lembab. Jin itu suka lembab. Iya, suka. Buat tangga. Besok kita ceritakan di sisi lain, kenapa kok mendung itu bisa mengeluarkan hujan secara sisi lain. Sisi lain. Keramik dibuka, ditutupi mendung, bener kita tangane kan gitu. Bisa ada kok di Al-Quran banyak banget yang menerangkan mendung itu turun air hujan dan es. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang panah api. Salam panah asmara.